Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita berbagai macam rahmat dan nikmatnya. Dan di antara nikmat-nikmat itu semua, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelahiran beliau, Allah turunkan kepada beliau Al-Quranul Karim sebagai petunjuk, pedoman jalan hidup kepada manusia, dan melalui itu pula Allah turunkan syariat-syariatnya yang mengatur kehidupan manusia. Inilah tiga nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yang setiap hari harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu kita doakan kepada Allah. Semoga terus Allah tambah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari ini kita memperingati hari kelahiran beliau. Pas pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah pada masa itu, Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan Rasulullah. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah keadaan manusia, peradaban manusia pada saat itu, di mana pada saat itu manusia tenggelam dengan kejahilan, kebodohan, kesyirikan. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia yang punya peradaban yang baik, yang mengenal Tuhan yang harus disembah dengan sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga salawat dan salam terus kita persembahkan, kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada Allah, oleh Allah kepada para sahabat, keluarga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami yang setinggi-tingginya kepada guru kita bersama, Abi Imum Syekh Masjid, Abi Imum Gampung, para masyayikh, guru-guru kami, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mencintai kita melebihi dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Itu bisa kita lihat para jamaah, di mana sering kadang kita tenggelam kepada kemaksiatan, melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri kita sendiri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu khawatir
kita sebagai umatnya melakukan maksiat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita sendiri, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai umatnya, sampai-sampai diriwayatkan para jamaah bahwa pada akhir kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah, salah satu yang diucapkan adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Dan begitu juga permulaan kalimat yang diucapkan oleh beliau di saat beliau dibangkitkan oleh Allah Ta'ala kelak adalah aina ummati, ma fa'alallahu bi ummati ya Jibril. Di mana umatku? Apa yang Allah lakukan terhadap umatku, hai Jibril? Ini menunjukkan para jamaah bahwa Rasulullah begitu mencintai kita. Karena Rasulullah begitu mencintai kita melebihi daripada cinta diri kita kepada diri kita sendiri, maka kita umatnya juga dituntut untuk mencintai Rasulullah melebihi dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidayhi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada anak-anaknya, daripada kedua orang tuanya, dan daripada seluruh manusia semuanya. Kesempurnaan iman kita para jemaah ada pada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu hari diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Hisham, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar. Kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau menggandeng tangan Sayyidina Umar. Faqala lahu Umar, Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni la uhibbuka. Hai Rasulullah, aku benar-benar sangat mencintaimu melebihi cintaku daripada segala sesuatu kecuali daripada diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? La ya Umar, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, tidak sempurna imanmu wahai Umar sehingga engkau cintai melebihi daripada cintamu terhadap dirimu sendiri. Baru Sayyidina Umar mengatakan, al-an wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, sekarang aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid yang kita lakukan setiap tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal dan hari-hari yang lain di dalam bulan Rabiul Awal atau di Aceh sampai 3 dan 4 bulan dilakukan peringatan Maulid para jamaah adalah bahagian untuk menunjukkan kepada manusia ini dan kepada Rasulullah bahwa kita adalah umat yang mencintai beliau. Para sahabat radhiyallahu anhum yang pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dulu, mereka senantiasa selalu menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah dengan berbagai macam cara mereka. Ada salah seorang sahabat diriwayatkan beliau bernama Sauban bin Munabbah. Beliau adalah tim dakwahnya Rasulullah. Kemana saja Rasulullah berdakwah,
Beliau selalu ikut menyertai Rasulullah. Tidak pernah beliau terlepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada suatu kali di mana Rasulullah pernah pergi berdakwah para jamaah, tidak mengikut sertakan Sauban. Ditinggalkan Sauban oleh Rasulullah karena suatu keadaan. Sehingga di saat Rasulullah pulang setelah beberapa hari berdakwah, beliau melihat sahabatnya Sauban ini yang orangnya adalah orang yang gagah, wajahnya tampan, sehat, berubah menjadi orang yang kurus, kering, pucat, seperti sedang menderita suatu penyakit. Rasulullah bertanya, "Ya Sauban, penyakit apa yang sedang engkau derita?" Sauban menjawab, "La ya Rasulullah, saya tidak menderita penyakit apa-apa ya Rasulullah. Tetapi di saat engkau meninggalkanku ya Rasulullah, tidak mengikutkan aku di dalam dakwahmu, aku berpikir wahai Rasulullah, kadang aku tidak akan berjumpa denganmu lagi. Aku juga berpikir wahai Rasulullah, seandainya aku mati, dan engkau pun pasti akan mati wahai Rasulullah, kalau Allah bangkitkan nanti, tentu tempatku akan berbeda dengan tempat. Engkau seorang Rasul, seorang Nabi, hamba pilihan Allah. Tentu tempatmu adalah tempat yang tertinggi di surga sana. Dan aku sebagai manusia biasa, kalaupun aku masuk surga, tentu tempatku di bawah para Rasulullah. Kekhawatiranku inilah wahai Rasulullah. Kekhawatiranku tidak akan berjumpa denganmu lagi, yang membuat aku tidak memiliki selera makan, hilang selera makanku, maka aku terlihat seperti orang yang sakit." Rasa rindu para jamaah yang ada di dalam hati Sauban, pada diri Sauban terhadap orang yang dicintainya lah yang membuat dia seolah-olah seperti manusia yang sedang sakit, tidak punya selera hidup. Adakah kita rindu kepada Rasulullah para jamaah seperti rindunya Sauban? Rasulullah menghibur sahabatnya tersebut. Rasulullah berkata, beliau membaca satu ayat Allah Subhanahu wa taala. "Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka orang-orang tersebut akan Allah bangkitkan kelak di akhirat. Allah kumpulkan, Allah tempatkan mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada dan orang-orang saleh, dan merekalah sebaik-baik teman. Rasulullah membacakan ayat ini untuk menghibur, untuk menjawab kegundahan Sauban sahabatnya tersebut, bahwa jangan engkau takut wahai Sauban, tidak akan berjumpa dengan aku lagi. Jangan engkau gundah wahai Sauban, jangan engkau gelisah, karena kalau engkau taat kepada Allah dan Rasul, pasti sesuai dengan janji Allah, akan Allah bangkitkan engkau nanti, akan Allah bangkitkan engkau kelak, dan Allah tempatkan engkau bersama kami para nabi, bersama siddiqin, orang-orang yang syahid dan orang-orang yang saleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini salah satu contoh betapa cintanya sahabat Rasulullah itu kepada Rasulullah sendiri. Kemudian, apakah cuma sahabat yang laki-laki yang cinta kepada Rasulullah? Tidak, para jemaah.
Bahkan sahabat-sahabat yang perempuan yang kita sebut dengan sahabiah pun begitu mencintai Rasulullah. Sehingga diriwayatkan bahwa seorang sahabiah yang bernama Hindun tinggal di kota Madinah di waktu terjadi perang Uhud, di mana kita tahu para jamaah bahwa perang Uhud adalah perang yang dialami oleh kaum muslimin yang mana mereka mengalami kekalahan daripada kafir Quraisy pada saat itu. Sehingga tersebarlah berita sampai ke kota Madinah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh di Uhud. Karena rasa gundahnya, rasa takutnya, rasa gelisahnya, maka Hindun memberanikan diri keluar dari kota Madinah. Dia menunggu di gerbang kota Madinah sahabat-sahabat yang pulang dari perang Uhud. Maka pulanglah satu demi satu sahabat dari perang Uhud dalam keadaan lemas, dan ada juga yang dalam keadaan terluka. Hindun mencegat para sahabat itu, wahai sahabat, kaifa Rasulullah, wahai sahabat, bagaimana keadaan Rasulullah? Di saat sahabat melihat yang bertanya Hindun, sahabat itu memberitahu, wahai Hindun, suamimu syahid, terbunuh di Uhud. Hindun menjawab, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepadaku atas kesabaranku terhadap terbunuhnya suamiku. Kaifa Rasulullah? Sahabat itu berlalu, tidak menjawab lagi. Kemudian Hindun mencegat lagi sahabat yang lain. Dia bertanya, ya sahabat, kaifa Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Sahabat yang lewat itu menjawab, wahai Hindun, anakmu terbunuh di Uhud. Hindun berkata, aku tidak bertanya tentang keluargaku, tentang anakku, tapi aku bertanya bagaimana Rasulullah. Sahabat itu berlalu, datang lagi sahabat yang lain, ditanya lagi oleh Hindun, kaifa Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Sahabat yang mendengar itu menjawab, wahai Hindun, saudara laki-lakimu terbunuh di Uhud. Mengapa engkau bertanya tentang Rasulullah, tidak bertanya tentang keluargamu? Maka Hindun mengatakan, celaka engkau. Aku bertanya tentang Rasulullah, engkau menjawab tentang keluargaku. Kaifa Rasulullah? Bagaimana sekarang keadaan Rasulullah? Sahabat itu menjawab, wahai Hindun, Rasulullah bi khair. Rasulullah baik-baik saja. Tenanglah kau. Maka barulah Hindun merasa tenang. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, Hindun seorang sahabat perempuan saat itu, di saat mengetahui bahwa suaminya, anaknya, saudara laki-lakinya terbunuh di Uhud, tapi dia tidak merasa gundah dan gelisah. Tapi yang penting baginya adalah mengetahui bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita seperti hadis yang tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya. Hindun lebih cinta kepada Rasulullah daripada suaminya. Hindun lebih cinta kepada Rasulullah daripada anaknya. Hindun lebih cinta kepada Rasulullah daripada saudara laki-lakinya. Sehingga yang dia risaukan saat itu adalah keadaan Rasulullah, bukan keadaan suaminya, bukan keadaan anaknya, bukan keadaan saudaranya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sepenggal kisah cerita bagaimana sahabat Rasulullah, baik laki-laki ataupun perempuan, begitu cinta kepada Rasulullah. Sekarang pertanyaannya tertuju pada kita, ya, para sahabat. Adakah kita memiliki cinta yang sama dengan mereka kepada Rasulullah? Atau di bawah mereka? Adakah di dalam hati kita cinta kepada Rasulullah?
Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau hati yang kita miliki ini memiliki rasa cinta kepada Rasulullah, pasti di saat kita tadi membaca salawat kepada Rasulullah, salawat pertama yaitu mahalul qiyam di dalam barzanji, dan salawat kedua yaitu salawat badar yang dibacakan tadi, akan membuat kita merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan kita ini para jemaah. Pasti itu terjadi. Sahabat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cinta seseorang kepada Rasulullah dapat dibuktikan di dalam kehidupan nyata. Dapat dilihat dari kehidupan orang tersebut dengan ciri-ciri dan tanda-tanda tertentu. Di antara tanda-tanda cintanya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh seorang ulama dan pujangga besar pada zaman dahulu, yaitu Syekh Muhammad Jabal Maula, di dalam kitabnya Muhammad Basyarul Kamil, min alamati hubbihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasruddin. Yang pertama sekali adalah menolong agama. Agama Islam yang kita anut sekarang ini para jamaah adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah dengan perjuangan yang begitu besar. Sehingga banyak sahabat keluarga Rasulullah yang syahid, mengorbankan nyawanya. Banyak para sahabat keluarga Rasulullah dan Rasulullah sendiri berkorban hartanya, berkorban tenaganya, waktunya untuk menegakkan agama Islam ini para jemaah. Perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya yang begitu besar harus kita lanjutkan para jemaah sampai kiamat kelak. Di saat agama Islam yang kita anut dilecehkan oleh orang-orang, dihina, dicaci, direndahkan, dimaki, maka kita umat Islam yang cinta kepada Rasulullah harus bangun melakukan bereaksi, melakukan aksi untuk membela agama Allah ini. Orang-orang yang hanya duduk berpangku tangan diam tanpa ada aksi apapun di saat agama ini dilecehkan, menunjukkan tidak ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya. Maka sering kita baca berita, kita dengar di belahan daerah sana agama Islam dicaci, dimaki, direndahkan. Apa yang kita lakukan? Adakah aksi yang kita lakukan? Apa reaksi kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat para jamaah. Kalau dirinya dihina, kalau keluarganya direndahkan, beliau memaafkan. Tidak melakukan aksi apa-apa, beliau tidak melawan dan sebagainya. Tapi kalau agamanya, kalau Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang dihina, dilecehkan, direndahkan, beliau bangun dengan para sahabatnya melakukan pembelaan terhadap Allah dan agamanya. Maka kita sebagai umat yang cinta kepada Rasulullah harus memiliki sifat yang sama dengan Rasulullah. Bukan kita menjadi pemberani, menjadi orang yang hebat di saat diri kita dilecehkan, direndahkan dan keluarga kita. Bukan. Tapi kita harus menjadi pemberani walaupun semula adalah kita penakut di saat agama kita direndahkan oleh orang lain. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan Allah akan tetapkan telapak kaki kalian. Maknanya apa para jemaah? Kalau kita bersungguh-sungguh menolong agama Allah ini, maka akan menjadi wasilah penyebab Allah menolong kita. Hakikatnya menolong Allah adalah menolong diri kita sendiri. Akan Allah tegakkan kita, akan Allah kuatkan pijakan kita di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan pernah tergelincir kepada kekufuran dan kemaksiatan.
Ini tanda pertama orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh Jabal Maula, min alamati hubbihi ta'adzabu bi syari'atihi. Ta'adzibu bi syari'atihi. Bahagian daripada tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu melestarikan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat Islam, para jamaah, dituntut untuk menggunakan syariat agama ini yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui Al-Quranul Karim di dalam segala aspek kehidupan kita. Karena syariat yang Allah turun ini mengatur kita mulai dari bangun sampai tidur kembali, para jemaah. Tidak ada ruang yang kosong yang tidak diatur oleh syariat. Tidak ada tempat waktu yang kosong yang tidak diatur oleh syariat Allah. Maka tidak seharusnya ada kegiatan, ada ruang, ada tempat yang di situ kita memilih aturan lain meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita memilih aturan lain untuk mengatur kehidupan kita, di saat kita memilih aturan-aturan lain untuk menyelesaikan persoalan hidup kita, meninggalkan aturan Allah dan Rasulnya, di saat itu kita telah meninggalkan Allah dan Rasulnya yang membuat syariat itu sendiri, menunjukkan tidak ada rasa cinta kita kepada Rasulullah. Maka sangat besar dosanya, para jemaah, orang-orang yang memilih aturan lain meninggalkan aturan Allah. Di antara yang biasa ditinggalkan oleh orang, para jemaah, adalah aturan menyelesaikan pembahagian harta warisan setelah orang yang memiliki harta meninggalkan dunia. Sering kita lihat di kampung-kampung, mungkin di kampung kita juga terjadi, para jemaah, dalam membagi harta warisan, kadang-kadang orang duduk bermusyawarah dalam keluarga, lalu mereka membagi sama seluruh warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Terserah itu anak perempuan, terserah itu anak laki-laki, terserah itu suami atau istri, terserah itu ibu atau ayah, mereka tidak peduli. Padahal Allah sudah mengatur bahagian mereka masing-masing yang disebut dengan ashabul furud di dalam Al-Quran. Tapi mereka tidak peduli. Atau bahkan mereka memilih aturan yang dibuat oleh manusia, yang dengan aturan itu mereka berpikir bahwa lebih adil, lebih enak, lebih baik kita mengatur dengan aturan itu daripada aturan Allah. Ini adalah dosa yang sangat besar, para jemaah. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan mencari aturan-aturan lain untuk menyelesaikan persoalan faraid dalam kehidupannya, yudkhilhu naran, pasti orang tersebut akan Allah campakkan ke dalam neraka, khalidan fiha. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Khalidan fiha, ada kalimat khalidan fiha dalam firman Allah di situ. Orang tersebut dikekalkan oleh Allah dalam neraka dan baginya adab yang sangat menghinakan, para jemaah. Satu saja syariat aturan Allah kita tinggalkan akan membuat kita dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka, bahkan dalam hal ini membuat kita kekal menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka para jemaah, selalu di dalam kehidupan ini, apalagi daerah kita, daerah Aceh ini adalah ya daerah yang memiliki keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam. Maka kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, hak ini, untuk betul-betul menerapkan dalam kehidupan kita syariat Islam secara kafah. Terutama kepada wakil-wakil kita yang pernah mereka kita pilih untuk bersuara di gedung yang terhormat. Para DPR RI, DPRA, DPRK ataupun DPD, hendaklah membuat aturan yang aturan itu sesuai dengan aturan Allah. Kenapa dulu kita berjuang, para jamaah, untuk
membuat Aceh ini menjadi daerah yang diberikan hak otonom untuk melaksanakan syariat Islam. Tapi setelah hak itu diberikan, lalu kita santai-santai menyia-nyiakannya tanpa melakukan aksi untuk menerapkan aturan Islam di dalam kehidupan kita. Sungguh sia-sia perjuangan yang begitu besar, mengorbankan jiwa tanpa kita isi dengan melaksanakan syariat Islam itu, para jemaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi akan kami gambarkan kepada Anda, aturan syariat Islam yang tidak kita laksanakan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra." Orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, para suami, dan mereka meninggalkan para istri, yatarabbasna, hendaklah istri tersebut bertarabbus. Dalam fikih disebut ihdad. Berapa lama seorang istri harus berihdad? Arba'ata asyhur, 4 bulan, wa asyra, dan 10 hari. Seharusnya para jamaah harus ada aturan yang mengatur bahwa setiap seorang istri yang meninggal suaminya harus cuti daripada pekerjaan selama 4 bulan 10 hari. Karena mereka harus berihdad. Tapi aturan sekarang para jamaah menuntut seorang wanita untuk kembali bekerja setelah 7 hari mungkin kematian suaminya. Bisakah mereka berihdad di saat mereka keluar bekerja? Padahal mereka bertemu dengan laki-laki yang lain di kantornya, para jemaah. Tidakkah kita berpikir bahwa ini adalah merupakan satu perlawanan terhadap aturan Islam yang tidak kita lakukan, para jemaah? Kami sangat takut kita, terutama para wakil-wakil kita yang telah kita percayakan, akan diberikan azab yang sangat besar oleh Allah nanti, karena kita tidak peduli dengan aturan syariat Allah ini. Min alamati hubbihi ta'adzibu bi syariati. Kalau engkau cinta kepada Rasulullah, tandanya tunjukkan kepada dirimu bahwa kamu mampu melaksanakan syariat Allah di dalam kehidupanmu, bahwa kamu mampu melestarikan syariat Allah kepadamu. Kalau kamu sudah berani meninggalkan satu persatu syariat Allah, jangan harap anakmu nanti akan kenal syariat itu, karena kamu tidak pernah memberitahukan, tidak mencontohkan kepada mereka, para jemaah. Kemudian tanda yang terakhir, para jemaah, yang disebutkan di dalam kitab itu, yaitu ta'akhluqu bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah kita berakhlak seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang akhlak Nabi, kita berbicara tentang akhlak yang paling sempurna, para jemaah. Akhlak yang dipuji oleh yang menciptakan makhluk ini, yang dipuji oleh yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan manusia. Kalau kita baik akhlaknya, mungkin hanya dipuji oleh kawan, hanya dipuji oleh saudara kita, hanya dipuji, diakui oleh teman-teman kita. Tapi baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang sangat luhur, akhlak yang sangat agung. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipuji oleh manusia biasa, apalagi kadang-kadang kita manusia hidup memang suka mencari pujian. Tapi Rasulullah yang hidup tidak mencari pujian, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akhlaknya sangat baik, benar-benar agung sekali akhlak beliau. Bahkan di saat Aisyah istrinya ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah wahai Aisyah? Apa kata Aisyah? Akhlaquhul Quran. Akhlak Rasulullah Quran. Kalau engkau ingin mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah, buka Al-Quran, baca Al-Quran, itulah akhlak Rasulullah. Begitu agungnya akhlak Rasulullah, tidak pernah menyalahi Al-Quran, sehingga Allah jadikan beliau sebagai tauladan.
yang baik bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada dirimu, sungguh ada bagimu pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan betapa tingginya akhlak Rasulullah. Di antaranya dapat kami ceritakan kepada kita semua para jamaah, bahwa di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau mengetahui di pasar kota Madinah itu ada seorang tua beragama Yahudi, tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga setiap hari Rasulullah datang ke pasar Madinah, membawakan makanan, menyuapkan ke mulut Yahudi tua tersebut. Yahudi tua itu buta, tidak bisa melihat para jamaah. Sehingga dia tidak tahu bahwa yang menyuapkan makanan ke mulutnya setiap hari, setiap pagi itu adalah Rasulullah. Maka namanya Yahudi. Yang keluar dari mulut Yahudi buta tua itu adalah cacian terhadap Rasulullah. Setiap suapan dibalas oleh dengan kata-kata Muhammad adalah orang gila, Muhammad adalah orang yang tidak waras, Muhammad pemecah belah bangsa Arab, Muhammad orang yang tidak benar. Macam-macam kata-kata cacian, kata-kata makian keluar dari mulut Yahudi. Marahkah Rasulullah? Berhentikah Rasulullah para jemaah menyuapkan makanan? Tidak. Rasulullah tanpa memberitahukan siapa beliau terus menyuapkan makanan kepada Yahudi itu setiap hari sampai beliau kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat beliau telah kembali menghadap Allah, baru Yahudi itu merasakan tidak ada lagi orang yang datang menyuapkan makanan ke mulutnya. Sehingga suatu hari sahabat beliau yang paling dekat dengan beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah anaknya, ke rumah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Aisyah, "Wahai anakku, istri Rasulullah Ummul Mukminin, adakah sunnah Rasulullah yang belum aku lakukan?" kata Abu Bakar. Aisyah menjawab, "Ada wahai ayahku. Setiap hari Rasulullah selalu datang ke pasar kota Madinah, membawakan makanan, menyuapkan ke dalam mulut seorang Yahudi yang tua buta di pasar tersebut. Maka besoknya Abu Bakar Siddiq membawa makanan. Sampai ke pasar dicarinya Yahudi yang tua buta itu, lalu disuapkan makanan ke dalam mulut Yahudi. Tapi apa yang terjadi para? Di saat Abu Bakar menyuapkan makanan ke mulut Yahudi tadi menepis tangan Abu Bakar sambil berkata, "La, bukan engkau yang setiap hari menyuapkan makanan ke dalam mulutku." Abu Bakar heran, kenapa Yahudi ini tahu padahal dia buta? Abu Bakar bertanya, "Wahai Yahudi, bagaimana kamu tahu bahwa bukan aku yang setiap hari menyuapkan makanan ke mulutmu padahal kamu buta?" Yahudi itu menjawab, "Aku dapat merasakannya wahai orang laki-laki. Yang menyuapkan makanan ke mulutku itu adalah seorang laki-laki yang tubuhnya sangat harum, yang gerakan tangannya sangat lembut, tutur katanya halus sopan. Dialah yang setiap hari menyuapkan makanan kepadaku." Abu Bakar mengatakan, "Iya, memang bukan aku. Tahukah kamu wahai Yahudi siapa yang menyuapkan makanan ke mulutmu setiap hari?" "Tidak," kata Yahudi, "tapi bukan engkau. Yang menyuapkan makanan ke mulutmu setiap hari adalah sahabatku Muhammad Nabiullah Rasulullah, yang setiap hari engkau caci, engkau maki, engkau katakan orang gila, engkau katakan sebagai orang yang tidak waras, pemecah belah bangsa Arab." Maka mendengar itu Yahudi tadi menangis dengan sekuat-kuatnya, menyesali perkataannya yang keluar sebagai balasan daripada apa yang diberikan oleh Rasulullah. Sehingga di saat menangisnya sedikit reda, dia berkata, "Wahai Abu Bakar, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah."
masuk Islam Yahudi tadi yang benci kepada Rasulullah. Kenapa para jamaah? Karena akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diharapkan dari kita selaku umat Rasulullah, memiliki akhlak yang mengikuti, meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Tidak mengganggu lingkungan kita, bahkan yang paling baik kita bisa memberikan manfaat terhadap lingkungan. Bukankah Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas? Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka berakhlaklah dengan akhlak Rasulullah sehingga kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain, menjadi bahagian daripada rahmat untuk semesta alam. Lebih-lebih dalam kita berdakwah. Tahukah kita para jemaah bahwa orang-orang kafir di luar sana melihat Islam ini agama kita bukan dari sumber Islam. Mereka melihat Islam bukan dari Al-Quranul Karim. Mereka melihat Islam bukan dari sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah. Dari siapakah mereka melihat Islam? Dari kita, umat Rasulullah, umat Islam. Maka apa yang kita tampilkan itulah Islam menurut mereka. Kalau kita menampilkan kekasaran, kejahatan, ekstrim, maka mereka akan menganggap agama Islam adalah agama yang ekstrim, yang orang-orang pemeluknya adalah para teroris. Kenapa anggapan mereka terhadap Islam? Karena itu yang sedang kita nampakkan. Maka mereka berpikir bahwa Islam ini adalah agama yang keras. Tapi sebaliknya para jemaah, kalau kita mampu menampakkan Islam seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak lama beliau menyebarkan dakwah para jemaah, hanya sekitar 23 tahun. Tapi Jazirah Arab itu mampu dikuasai oleh beliau, memeluk agama Islam, bahkan menyebar Islam sampai ke bahagian Afrika dan bahagian Eropa karena akhlak beliau. Maka tampakkanlah Islam kepada orang-orang di luar sana. Oh, agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dengan apa? Dengan akhlak kita umat Islam. Inilah para jemaah secuil kisah atau tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam momentum memperingati Maulid Nabi ini. Kita benar-benar mengkaji kembali, menghayati kembali bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama ini, dalam menyebarkan agama ini. Jadikan beliau sebagai hanya satu-satunya contoh bagi kita, hanya satu-satunya sebagai public figure yang menjadi ikutan kita. Jangan jadikan orang lain sebagai contoh kita, karena orang-orang lain memiliki banyak sekali kekurangan-kekurangan padanya. Karena tidak ada yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala selain hanya Rasulullah dengan pengakuan tadi, innaka la'ala khuluqin azim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan, bahasa kami yang mungkin agak kasar dan sikap kami yang kurang sopan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.